pertanyaan kedua dari Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana cara menyikapi orang tua yang menjodohkan putrinya dengan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh putrinya. Orang tua pun meminta untuk nazar dengan laki-laki tersebut, padahal putrinya sudah tidak mau. Apakah boleh sebagai putrinya menolak perintah orang tuanya dan bagaimana sikap yang terbaik diri dulu? Syukran jazakallahu khairan. Ustadz Daniel. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Taat kepada orang tua itu berbeda dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti ini lebih dari sekedar taat. Artinya kalau bicara taat, ya karena disuruh kita nurut gitu loh sama orang tua. Tapi kalau bicara berbakti, artinya kita berbuat kebaikan buat orang tua kita. Baik, bagaimana dengan kondisi anak yang dipaksa nikah sama orang tuanya? Orang tua nggak punya hak untuk memaksa anaknya menikah. Pernah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang perempuan yang datang menjumpai Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan sepupuku, sedangkan aku nggak mau sama dia. Maka Nabi panggil orang tuanya. Nabi mengatakan, bahwa saya jangan paksa putri-putri kalian untuk menikah dengan orang yang mereka tidak sukai. Al-bikru tusta'dan. Anak gadis itu diminta izinnya, bukan dipaksa kawinnya. Diminta izinnya. Dulu, Masya Allah, perempuan itu pemalu ya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana kita tahu perempuan itu mau gitu? Padahal dia kan gadis, maksudnya mau ngomong, iya aku mau kan. Nggak kayak gitu tuh perempuan. Kata Nabi SAW, idnuha sumatuha. Izinnya perempuan itu, kalau dia diam, ditanya engkau mau sama fulan. Terus dia diam, oh berarti dia mau. Tapi kalau nggak mau, ngomong. Kayak yang seperti sekarang. Dia akan ngomong. Dia sampaikan, enggak, aku nggak mau. Dan Nabi akhirnya melarang orang tua. Akhirnya ketika perempuan ini dikasih kebebasan sama Nabi SAW, udah terserah engkau. Kok nggak mau jadi, orang tuanya sudah nggak jadi kawin gitu akhirnya. Maka akhirnya perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku telah mengizinkan ayahku untuk menikahkan aku dengan dia. Aku cuma ingin tahu bahwasanya perempuan ini juga punya hak di dalam Islam itu, bukan dipaksa nikahnya. Maka tidak dikatakan durhaka sebenarnya seorang anak yang tidak mentaatin orang tuanya dalam permasalahan ini. Karena ini berkaitan dengan masa depan anaknya, dengan kehidupan anaknya, dengan kebahagiaan anaknya. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan hal ini sama orang tua. Anak ini nggak kepingin ya, orang tuanya nanti susah kalau dapat anaknya janda. Umpamanya ini anak mau, ya udah nggak apa. Tapi sang anak dalam hati, bentar lagi aku cerai sama orang ini. Akhirnya dia membuat orang tuanya sakit hatinya, rupanya sakit fisiknya. Ketika harus menerima anaknya jadi janda, gara-gara orang tua maksa. Maka buat sang anak, engkau tinggal bagaimana berkomunikasi sama orang tua. Engkau coba sholat istikharah. Boleh jadi yang engkau benci itu baik buat engkau. Karena kita nggak tahu. Boleh jadi seorang anak karena ingin membahagiakan orang tuanya, Allah berkahi di rumah tangganya. Maka coba engkau sholat istikharah, minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh ya, tentang calon suami ini. Jadi menikah itu nggak harus dengan cinta. Ini buat para wanita ya. Nggak harus menikah itu dengan cinta. Jadi anak belum cinta sama dia. Nggak harus menikah dengan cinta. Berapa banyak orang yang menikah dengan cinta kemudian bercerai. Tapi yang diperlukan dalam pernikahan ini adalah kecocokan. Kesesuaian dengan orang tersebut. Dari sisi kriterianya.
Orang tersebut alhamdulillah soleh, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Karena ada orang agamanya baik tapi akhlaknya buruk. Udah tahu nih perempuan menikah sama dia agak terpaksa. Nih laki bukan malah ngambil hati nih perempuan. Seharusnya dia jadi tahu nih perempuan ini kurang suka sama anak sebenarnya. Bagaimana dia menumbuhkan cinta. Jadi adanya kecocokan sebenarnya. Laki-laki itu secara agama, secara akhlak bagus, bismillah gitu loh. Daripada kemudian engkau memilih seorang yang kau cinta sama dia tapi akhlak dan agamanya nggak baik. Jadi yang diperlukan dalam pernikahan adalah kecocokan. Cinta bisa dihadirkan. Sebagaimana cinta itu dapat hilang, cinta itu juga dapat ditumbuhkan. Dan semoga dengan engkau menikah, cinta itu akan tumbuh dan bersemi. Hadza wallahu a'lam bissawab.